أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثابت بن قيس رضي الله عنه وقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه ووجده جالسا في بيته منكسا رأسه وقال ما شأنك؟ وقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فهذا الرجل وهو من أهل النار. فهذا الرجل وأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى بن أنس ورجع المرة الآخرة بشارة عظيمة وقال اذهب إليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. حمدا لرب اختصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم. والحمد لله الذي جمعنا في نوره سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في نور نبيه العظيم سيدنا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي بفضله أبلغ الله yang dengan memujinya berangkatlah hamba-hamba menuju cahaya kemuliaan, yang dengan berdoa dan hadir di majlis doa terangkatlah hamba-hamba pada keluhuran dan kedekatan pada yang maha memuliakan para berdoa. Allah memuliakan hamba yang berzikir, memuliakan hamba yang berdoa, dan doa adalah zikir. Demikian dijelaskan oleh para penjaga Islam dan para imam bahawa doa memohon kepada Allah adalah bagian dari zikir. Maka perkumpulan zikir dimuliakan Allah dan yang duduk bersama orang-orang yang berzikir
dan yang hadir di majlis zikir dan yang ikut hadir di majlis zikir walau tanpa niat untuk hadir di majlis zikir pun masih dimuliakan oleh yang maha memuliakan yang berzikir Allah yang maha memiliki kerajaan alam semesta ini, tunggal mengatur dengan kehendaknya dan tiada kehendak melebihi kehendaknya. Jika Allah menghendaki maka seluruh kehendak terjadi. Jika Allah SWT menolak maka tidak satu pun kehendak bisa berbuat. Tidak satu nafas pun bisa bernafas. Tidak satu butir sel pun akan tahan kecuali dengan kehendak. Seorang hamba diberi tangan, kalau tidak izinkan tangannya berfungsi, seluruh sel tangannya tidak mau berfungsi. Kalau dia memiliki tangan, seorang hamba punya lidah, punya berbicara, punya bibir. Kalau Allah beri sakit, tidak bisa bicara. Kalau lidah dan bibirnya ada, dia tetap bisu dan tidak bisa bicara. Kalau Allah kehendaki, kulit bisa berbicara. Di hari bibir bungkam tidak berani bicara. Di saat itu kulit dan tulang kita berbicara. Di saat itu orang berkata kepada kulitnya dan tubuhnya, lima syahidul ma'alaina, wahai tubuhku, kenapa kalian berbicara hingga menjatuhkan aku, menyaksikan dosa-dosaku? Mereka menjawab, Allahu alladzi anfaqa kulla syai'. Kami bicara karena diberi kemampuan bicara oleh yang maha mampu memberi kemampuan bicara. Bila api dicipta panas, Allah maha mampu membuatnya sejuk. Allah membuat banjir menghancur lebur, Allah juga bisa membuat banjir besar mengenal depan masjid dan tidak menyentuh masjid. Allah berbuat dengan ketentuan dan kemampuan dan tidak ada keinginan yang bisa melebihi keinginannya. Setelah kita memahami seluruh kejadian tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan kehendak, keinginan dan ketentuannya. Berulanglah yang mendekat sang maha menentukan. Maka setiap gerak-gerik di alam semesta ini dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah dari basar. Dalam sekejap alam semesta bisa berubah dari kesulitan kita dalam sekejap bisa berubah menjadi kemudahan. Dari kemudahan yang sangat luas bisa berubah sekejap menjadi kesulitan yang abadi. Hadirin, jika seorang raja dengan segala kekuasaannya diriwayatkan dalam riwayat yang 3 baru sedang berpesta merayakan kekuasaan yang semakin luas dan kuat, tentara yang semakin banyak, harta yang semakin berlimpah, semua yang ia inginkan mampu ia perbuat. Ia merayakannya dengan pesta dan tidak satupun yang bisa menyentuh dan mengganggunya. Dalam riwayat itu, datanglah ke istana raja besar itu seorang yang mengetuk pintu. Dibuka oleh pasukan dari gerbang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gerbang kedua menjaga masuk ke gerbang pertama untuk pintu. Mohonlah untuk raja. Dikatakan raja di pesta, kamu mengunjung dengan rakyat datang dan mengumpulkan orang musik. Maka ia berkata, aku utusan. Maka ia ke pintu yang kedua, diusir lagi oleh penjaganya. Ketuk pintu yang ketiga, ketukannya mengguncang seluruh istana dan merobohkan singgasana raja. Ia berkata, aku malaikat sakratul maut datang untuk menjemput urusan raja. Maka raja pun sangat ketakutan.
kejutan karena tamu yang satu itu tidak ada satupun yang bisa menolak. Dia datang mengetuk pintu hujan seluruh istana dan dia sudah berada di hadapan raja. Raja berkata, aku baru mengangkat minumanku untuk minum merayakan pesta kemenangan. Izinkan aku meneguk segelas minuman ini lalu cabut nyawamu. Maka mereka saudara tunai berkata, engkau harus wafat ditentukan sebelum kau meneguk airmu. Hadirin maka ia menjatuh kalimat baru Allah masuk dalam perut bumi keburukan dunia, dan di sana dia sudah bersama Asakirul Mauta. Karena Asakirul Mauta, Asakirul Mauta itu artinya berkala kematian. Mereka yang menyimpul ruh, memisahkannya dengan jasad, menghantarkannya ke alam barzakh dalam kehidupan atau yang terhina. Jika kau sudah berada dalam genggaman perkara kematian ruh, di saat itu beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Kita sudah lepas dari semua yang kita miliki dan semua keluarga dan teman, tinggal sendiri dibawa oleh pasukan kematian ruh kita. Di saat itu apa yang bisa dibanggakan? Dosa yang cukup siap untuk dipertanyakan. Dalam keadaan sendiri dan asing, di alam yang asing, dalam nasib yang membingungkan. Di saat itu tidak ada yang lebih gembira dari mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nama itu dikenal di alam kubur. Para tentara kematian kenal nama Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ahli kaum ya'lam anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-asi min al-insi wal jin. Semua alam semesta mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dosa dari jin dan manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapa di alam semesta yang kenal kita? Belum tentu. Karena dikenal dosa. Riwayat yang sahih di dalam Sahih Muslim bahwa jika seorang hamba cintai Allah Subhanahu wa taala, Allah bicara oleh Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril ini hubbu bulan. Wahai Jibril, aku cinta pada hamba bulan. Maka Jibril mengumumkan di angkasa, ya ahlas sama, inna Allah hubbu bulan farahibu. Wahai penduduk angkasa raya, Allah mencintai bulan, cintailah dia. Seluruh angkasa raya kenal nama itu orang yang mencintai Allah. Jika Allah murka pada seorang hamba, Allah berkata kepada dia, Jibril ini, wahai Jibril, aku murka padanya. Maka Jibril alaihissalam turun ke langit dan berseru, ya ahlas sama, inna Allah qad daraba bulan fa'buduhu. Wahai penduduk angkasa raya, Allah sudah murka pada hamba yang namanya bulan, murka padanya. Hadirin hadirat, keadaan itu tidak didengar oleh manusia di alam dunia. Tapi kalau orang-orang yang dicintai Allah dikenal bahkan sampai ke langit, bagaimana pimpinannya Sayyidina Muhammad dikenal di alam barzakh dan masyhur nama Sayyidina Muhammad SAW. Jika kau sudah berada di dalam genggaman tentara kematian, ruhmu dibawa di saat kubur, dihadapkan pada Nabi SAW. Riwayat Sahihul Bukhari, Rasul bersabda, kalian akan mendapat cobaan kubur, dibawa ke hadapanku dan ditanya, ma'ilmuka bihadza rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Orang yang beriman akan berkata, innahu Muhammad Rasulullah, dia Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda,
Ia datang dengan penjelasan dan hidayah tunjuk dari Allah. Wa Muhammad, wa Muhammad, wa Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tentara kemudian berkata, ini salihan kataratna fa innaka mu'min. Jujur tenanglah, kami sudah tahu kamu orang yang beriman. Istirahat, selesai sudah segala cobaan di dunia dan di alam kubur. Hadirin hadirat mereka yang tidak mengenal Nabi, mereka ditanya siapa orang ini, dia tidak berkata apa-apa kecuali diri aku tidak tahu. Maka mereka pun menghantamnya dengan palu godam yang sangat besar. Marah besar itu dihantam hingga yang menjerit-jeritnya didengar oleh seluruh langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Hadirin hadirat beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad, karena memang Allah munculkan cintanya Allah lewat keinginan Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, kalian akan dicintai Allah. Hadirin hadirat, apakah salah kalau kita buat tasyakuran dan maulid Nabi Muhammad SAW? Makin hari orang makin lupa dari Nabi. Umat akhirnya kacau balau. Nama muncul yang aku Nabi, yang aku Tuhan, yang aku Jibril. Justru yang menepis begitu caranya dengan mengenalkan siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam riwayat yang kita baca tadi itu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat, kemudian dia yang berdina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil jahri wa la tajharu bil qawli faja'ala ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa menghapus amal pahala kalian tanpa kalian sadari kalau berani berteriak atau membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu sebenarnya Bapak Siddiq radhiyallahu anhu kalau bicara pada Rasul di sini Rasul berkata masukkan yang bakal Rasulullah keraskan suaramu belum dengar. Kalau tidak lupa kali pasalkan menyilam masna, baik bakar belum dengar keraskan suaramu dari takutnya terhadap firman Allah itu. Allah bukan mengancam dengan dosa besar, tapi Allah mengancam dengan menghapus seluruh amal pahala. Itu bukan untuk kita yang banyak dosa. Muhajirin dan Ansar, Khulafaur Rasyidin, para sahabat besar Ahlul Badar diancam berani keraskan suara di hadapan Sayyidina Muhammad, hapus seluruh amal pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belum pernah Allah perintahkan seorang hamba memuliakan manusia sampai melebihi raja-raja kecuali perintah Allah untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara oleh hadirin hadirat. Ini hadis riwayat ini adalah Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah bilang, Thabit bin Qais mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu perhatikan kalau sholat kegiatan jemaah di majlis tidak ada, di mana tidak ada, pertama Rasul tidak mana kita diminta biasanya ada. Lalu seorang berkata, ya Rasul, aku yang tanyakan di mana dia nanti, kabarnya di mana? Jadi kita mau di rumahnya, karena bisa merasa menunggu dari jumlah dengan air mata hari. Kamu kenapa? Kabarmu gimana? Buruk. Kenapa buruk? Aku ini termasuk golongan orang-orang yang celaka, masuk neraka karena aku mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun kami punya ketakutan.
Dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwa tadi ini penjelasannya kurang. Jadi kalau bicara pasti keras. Orang kan kalau pendengarannya kurang, bicaranya keras terus. Begitu ayat itu ketakutan. Bagi aku yang merasakan suara di depan Rasulullah SAW, maka dia langsung masuk ke rumahnya, tidak keluar rumah, nunduk saja. Itu ayat untuk aku yang dikatakan jangan angkat suara dan teman Rasulullah. Aku sama pahala kalian jika berani angkat suara. Itu ayat itu untukmu yang berani merasakan suara. Karena memang dia lemah. Jadi kalau ngomong keras, ya ada Rasul juga keras. Ya pada itu aku ayat. Maka kalau balik lagi kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah kadarnya ini dia ketakutan seperti yang dikatakan. Karena amal pahalanya dia terus, nah dia merasakan suara yang datang. Rasulullah kata kembali ke sana dengan isyarat al-bid'ah, dengan kabar gembira yang agung, sampaikan bahwa dia itu bukan penduduk neraka tapi penduduk surga. Apa? Karena sangat ingin menghormati Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafa'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Rasulullah SAW memahami sangat kasih sayang kepada siapapun. Orang-orang ajar Rasulullah SAW makin kurang ajar, makin mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi pada salah seorang fuqara yang sudah sepuh bersama Rasul bagi-bagi ghanimah sudah diumumkan pagi. Rasul bagi-bagi ghanimah apa ghanimah harta dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara dan nanti orang-orang susah, orang-orang miskin dengan ini bapak sudah sepuh bilang salamnya kita sore-sore yang aja. Wahai ayah nanti telah ya Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bakal kemana-mana kita datang sore itu berulang nggak ada lagi orang bagiannya selesai tuh dan waktu selesai bagiannya ambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hanya berkata ayah tidak salah, saya suruh ambil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusan pembagian harta. Saya ambil Rasulullah SAW dalam rumah saya yakin. Maka bapaknya ada 10 berkata oleh anakku, kamu gak bisa bikin apa. Oleh anakku dia itu bukan orang yang berbis. Dia itu orang yang lemah lembut. Sayyidina Muhammad SAW. Maka dia mengucap salam-salam kepada Rasulullah. Ayahku datang menjumpa Rasulullah dengan disiapkan. Selamat datang. Sudah tunggu-tunggu kau tidak datang, aku yang antarkan ke tempatnya. Rasul tahu berapa jumlah orang, berapa yang tidak datang. Oh yang itu datang ke situ bagiannya. Kalau aku tidak datang, nanti aku yang antarin. Itulah kebidaannya Sayyidina Muhammad SAW. Jika diriwayatkan datang kepada Rasul SAW seorang wanita juga sudah sepuh, gemetar ketika dia di hadapan Rasulullah SAW dengan kewibawaan Nabi SAW. Rasulullah tidak bisa bicara dari gemetarnya di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Maka Rasulullah berkata, jangan risau, jangan gemetar, jangan ketakutan. Aku ini seperti kau biasa saja. Kau kan kesini, kau panggil aku kemana juga aku datang. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW akhir berkata kepada budak seperti itu, dibawa oleh anak kecil tangannya ditarik, diajak main ke sana, ditarik ke sini, ikut Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan mulia ini kita mengingat juga di dalam 12 Rabiul Awal kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di dalam Sirah Al-Hisham dan lainnya, beliau berada malam Senin di awal bulan Rabiul Awal, lalu sampai ke Madinatul Munawwarah Senin 12 Rabiul Awal.
maka kita bisa ambil kesimpulan perjalanan beliau dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah 1 minggu. Kok bisa selama itu? Kita lihat. Jika izin hijrah telah muncul dengan mimpi salah seorang wanita sahabiyah, maka salah seorang wanita sahabat mimpi, wahai Rasul SAW, aku mimpi para sahabat ini hijrah dari Makkah ke tempat yang hijau. Maka sebutkan itu izin untuk hijrah itu adalah kota Yathrib, yaitu Madinatul Munawwarah. Silahkan di saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan sulit, sangat mampu menghantam musuh-musuhnya dengan doa. Kalau dengan pasukan, Rasul mengikutinya cuma para budak yang dibantai saat itu. Tapi kekuatan doa Rasul SAW, jika beliau berdoa, minta dunia diperdam oleh air, diperdam oleh air Allah SWT. Allah SWT menjadikan seluruh kehidupan alam semesta ini berpadu pada usia Sayyidina Muhammad. Rasulullah SWT berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah SWT berfirman, demi usiamu wahai Muhammad SAW, kelanjutannya adalah cerita Nabi Lut. Bala dan musibah yang turun di masa Nabi Lut. Urusannya apa dengan demi usiamu wahai Muhammad? Padahal Nabi Lut yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, 2 tahun sebelum bala musibah turun untuk mengikut Nabi Lut. Ja'alna absa'aliha safilaha wa antarna alaihim من نار سجين أو كما قال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة منه وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami jadikan bawahnya dari atas, atasnya dari bawah. Turun malaikat Jibril di dalam tafsir, diangkat wilayah Nabi Lut itu. Nabi Lutnya sudah diselamatkan oleh Allah, sudah pergi sama pengikutnya yang beriman, hingga mereka mengikut Nabi Lut yang tidak mau beriman, mereka yang umat Nabi Lut itu homoseks dan kaum wanita yang juga bergaul dengan kaum wanita, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tidak mau ikut dengan taubat pemerintah orang itu, tidak mau ikut, tidak mau taubat. Lalu ternyata kalau nak taubat tidak datang bala, mereka tetap dulu dengan taubat. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Yusuf pergi. Nabi Yusuf pergi untuk menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah jadikan Allah jadikan tanahnya, bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Jadi malaikat Jibril menurun ke bumi, mengangkat wilayah itu, dibalik diangkat ke langit, dilempar ke bawah. Jadi bawah dari atas, atas dari bawah. Malaikat Jibril alaihissalam itu wujudnya di dalam salah satu wilayah, wujud aslinya, jika bumi masuk ke rambutnya malaikat Jibril tidak terlihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, di cuma satu wilayah, itu saja wilayah itu segitu aja diangkat ke langit, dilempar lagi balik. Jadi atas dari bawah, bawah dari atas. Dan dihujannya oleh Allah SWT dengan hijarah yang sejid, dengan batu-batu dari sejid. Di dalam Yasin dijelaskan batu-batu yang dipanaskan, yaitu tanah yang dipanaskan dari perut bumi. Dari perut bumi dikeluarkan, dimuntahkan ke atas, lalu dihujankan ke atasnya. Jadi lahar itu terangkat ke atas seperti tsunami, dihujankan hujan lahar oleh Allah. Hadirin yang tidak sekarang misalnya laut mati disebut Bahrul Mayyit atau disebut Dead Sea, laut mati di wilayah. Urusannya apa kalau Allah SWT dalam bicara tentang Nabi Lut diawali dengan ayat Alhamdulillah demi usiamu wahai Muhammad. Kejadian di permukaan bumi ini membuktikan pada usia Sayyidina Muhammad SAW. Zaman Nabi Lut, zaman ini, zaman itu, semua zaman membuktikan dengan usia Nabi Muhammad SAW. Allah berkata, alhamdulillah demi usia.
Dari mana ucapan ini? Berapa tahun yang silam guru mulia kita Muslim Al-Bilal Umar bin Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid bicara tentang ayat ini di masjid ini. Ya, mestinya masih ada kalimat ayat yang mengubahkan tersebut. Ya, tentang ayatnya beliau berkata dari kalimat la'am berbuka dari usia Muhammad SAW, alam semesta ini Allah ikat seluruh kejadiannya dengan 63 tahun usia Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena rahmatnya Allah SWT ini ikat dengan Nabi Muhammad SAW mengasalkan illa rahmatan lil alamin. Dia berstahu kecuali rahmah bagi sekalian alam semesta. Alam semesta tidak terjadi kalau tidak rahmat. Rahmatnya Allah bangkitkan mereka dalam 63 tahun. Jadi zaman Nabi Lut, Allah bicara tentang Nabi Lut, tapi dengan firman Allah la'amruka demi usia Muhammad. Urusannya apa Nabi Lut 2 tahun yang lalu? Kenapa dengan usia Muhammad? Jadi Nabi lain dengan usia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salahkah kita memperingati kelahiran usia Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad Kejadian hijrah Rasulullah SAW bahkan malam Senin awal Rabiul Awal. Masuknya Rasulullah SAW ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat dan muliakan Allah, ketika mimpi sudah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mimpi Rasulullah, kami mimpi sahabat hijrah ke tempat hijrah Rasulullah hijrah Rasulullah keadaan sulit, sangat mampu menghantar musuh-musuhnya dengan doa, namun beliau tidak mampu. Akhirnya beliau memerintahkan sahabat hijrah terus kelompok demi kelompok Rasul masih nahan. Kenapa nahan diri? Karena masih amanat belum beres. Ya, indah yang Nabi kita Muhammad SAW. Ini musuh-musuhnya kufar Quraisy. Walaupun musuh Nabi SAW, tapi tahu Nabi Muhammad itu SAW paling menjaga amanat keadaan. Jadi mereka musuh Nabi, tapi titip barang-barang penting sama Nabi SAW. Dulu kan kata Pak, titip barang penting gimana? Saya orang yang amanat. Siapa? Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang kalau bicara hidayah, ya. Kalau bicara hidayah yang masuk Islam mesti. Kalau Allah tidak kasih hidayah, dia tahu nih orang nggak ada bohongnya, nggak ada khianatnya, titip barang paling berharga, paling aman sama dia, nggak mau beriman pada. Hadirin hadirat yang Allah, kita mau bicara hidayah. Ya, jadi kalau zaman sekarang orang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua hal. Kenapa? Bohong iman, lemahnya iman. Sebab kedua, tidak ada hidayah. Kalau ada hidayah, dia cuma tidak doa yang bisa diperlukan dan ajak pelan-pelan. Kalau mau berubah, keluar hidayah. Kalau enggak, jangan berubah. Hadirin hadirat Abu Lahab itu pamannya Nabi yang Rasulullah duduk sama Rasulullah SAW, lahir Rasulullah SAW menyaksikan, lihat ajarannya Rasulullah SAW tidak beriman, tetap kumpul. Ini jumpa dengan Rasulullah SAW langsung. Apalagi zaman sekarang 14 abad masih ada orang ngaku Nabi dan ngaku Nabi lain, sungguh sangat wajar. Kalau diluruskan, dibiarkan, diluruskan kelemahan iman. Tidak tahu Nabi siapa. Kalau dia tahu ajaran Nabi Muhammad SAW masih mengaku Nabi lain, masih mengaku Nabi lain Tuhan Muhammad SAW, bahkan dia bakal akui satu Nabi itu Sayyidina Muhammad SAW. Karena tahu Nabi Muhammad SAW siapa. Kalau tidak tahu, ya bedanya apa Nabi SAW sama menurut dia, karena tidak tahu. Kita lihat, hadirin jelas dengan Bakar Siddiq sudah mau berangkat, dia sudah berangkat duluan. Kenapa mau berangkat duluan? Karena Abu Bakar Siddiq ini orang yang kaya raya, marah Quraisy karena Abu Bakar Siddiq ikuti Nabi SAW. Kalau Abu Bakar Siddiq pergi, Nabi ini aman. Mau Abu Bakar ini, kalau Nabi ada di situ, Abu Bakar di situ, terus orang makin ini yang ikuti. Nih
Bakar Siddiq makin kebarasan, oleh Muhammad bin Jalan Rasul tahan. Maka diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat Rasulullah SAW datang tapi siang matahari. Dia berkata ini bukan waktunya Rasulullah SAW. Kumpul jam 9 dari Masya Allah. Waktu itu dan di sana panasnya siang ada dua matahari. Rasul datang menghadap matahari. Makanya Rasul berkata kalau begini pasti ada hal itu. Maka Rasul berkata kepada Rasulullah sedang muncul waktunya hijrah berangkat. Rasul berkata, nah, ya Allah. Atas nama saya sedih berkata Rasulullah, bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah? Rasul berkata, Rasulullah ya Allah. Kau yang menemanimu ya Allah. Nanti saya sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapkan berapa orang? Rasulullah berkata, bintama. La ya Rasulullah, la bal bintama. Saya Rasul, ini otak orang siapkan dua untuk terangkat. Tidak, Rasulullah, aku akan membayarnya. Tidak, oleh Rasul yang membayar, aku akan membayarnya. Rasulullah Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, Abu Bakar, apa yang kau pisahkan ke keluargamu? Keluarga Siddiq berkata, aku sisakan Allah dan Rasul ke keluargamu. Ini madhab sedekah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dalam salah satu kejadian seorang berangkat kuliah haji, habis kakak pengusaha habisnya orang yang sangat cinta pada Rasulullah SAW dan cinta pada para sahabat. Kakaknya pengusaha tani panen, dia berkata, dek, aku mau berangkat haji. Ini setelah panen, bawa di lumbung dan ini sedekahnya keluarin. Sedekahnya, zakatnya keluarin. Pulang haji, beres, karena nyangkut pusat zakat. Selesaikan zakatnya ya. Ya, zakat akan haji. Pulang haji, gimana adikku sudah panen, kita sudah kan? Zakatnya sudah dikeluarkan, sudah. Bila di lumbung haji, lumbungnya, di gudangnya, kira tersisa 1 butir dari lumbung. Mana panennya? Sudah dizakatkan. Zakatkan 2,5%. Kamu ini zakat pakai mazhab siapa? Mazhabnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis semua mazhab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Indonesia juga Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung karena dia disalahin mana yang benar mazhab Abu Bakar Siddiq repot ada yang bilang maka di saat itu Rasulullah SAW berangkat. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha dari menikahkannya, yaitu memiliki 2 tali. Nanti masuk surga, dipanggil di surga dengan nama menikahkan. Memiliki 2 tali. Kenapa? Di saat berangkat selesai ikat-ikat semuanya di tunggangannya di pertahanan Rasul yang sedang bakar dan siap-siap berangkat kekurangan tali mengikat makanan dan lain-lain. Belum ada tali, tidak ada tali lagi. Menjalani tali orang ketiga kan kamu tahu juga. Maka dia mencabut tali yang mengikat bajunya panjang. Putrinya Abu Bakar Siddiq Sayyidatina Asma, Siti Asma binti Abi Bakar, kakaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu tali yang mengikat bajunya, mengikat perutnya dibuka, dipotong belah 2, satu dipakai bajunya, yang satu diikatkan ke pertahanan Rasul. Maka dia disebut memiliki 2 tali. Bermitafek di surga dipanggil dari ucapan bermitafek memiliki 2 tali karena mengikat tali yang kurang dengan keberangkatan Nabi SAW hijrah. Rasulullah SAW berangkat langsung masuk ke gua Thawr. Tidak langsung berangkat terus. Masuk ke gua Thawr dulu. Berapa hari untuk nahan orang-orang yang mau nyari supaya kehilangan jejak. Kalau Rasulullah ya Allah karena ada yang nemuin aku selesai. Sangat bisa. Cuma demikian ada Sayyidina Muhammad SAW wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau beraya berakhlak yang agung. Dan Rasul kita nyari jalan lain, bukan jalan
dibuat sembunyi. Di situ berapa hari Sayyidatina Asma binti Abu Bakar naik ke atas gunung bawa makanan bolak-balik. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bawa makanan yang dia untuk Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar Siddiq dari Sahih Bukhari, lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Kami tidak keluar kecuali di saat terik matahari. Kenapa? Karena teriknya matahari tidak ada yang keluar. Pasukan Quraisy dalam 2 meter kalau terik panas. Mereka keluar di pagi, sore, dan mungkin malam. Tapi di terik panas matahari tidak ada yang keluar pada pasir. Di saat itu kami lewat, aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saat pagi, sore, malam sembunyi di bawah. Saat terik matahari orang ada lewat ke dalam pasir, keluar jalan. Akhirnya demikian hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan di Madinatul Munawwarah. Rasul berkata setelah bersedih diriwayatkan Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa kita ceritakan, Abu Bakar ceritakan saat kau hijrah di mana. Berkata setelah bersedih, aku tidak keluar dari saat panas yang terik. Lalu di saat sudah Rasulullah kelelahan, mencari tempat-tempat yang tertutup bayangan. Kita ada gunung-gunung, ada pasir hitam yang sangat menarik, ada celah-celah yang penuh. Istirahat, buka lidahku, dari pada sedih tidak aku bertanya, duduk tidak semua istirahat. Duduk Nabi SAW, ketinggalan Rasul mencari makanan dan minuman. Ketemu penggembala kambing susunya dan air dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu sebelum susu diperas, ku bersihkan dulu dari lalu diperas. Lalu saat ditaruh di mangkuknya, ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ceritanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mangkuknya ku berikan saringan supaya dengan kain, supaya jangan ada debu yang masuk ke mangkuk lagi nanti keringan sama Rasulullah SAW. Lalu begitu kejadian itu pada air itu kain yang kena debu, lalu bawa air dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu ditaruhkan kantung susu yang berkulit itu yang dikandung itu dapat halus air. Itu ditaruhkan di dalam air supaya susunya mendidih. Kenapa? Panas terik dulu susu panas kena air matahari, tambah panas, tambah tetapi didinginkan susunya. Jadi dia sampai segitu perbuatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai susu pun didinginkan dulu biar enak minumnya. Ya. Setelah itu diminumkan pada Rasulullah. Rasul minum air, minum susu. Setelah dia tenang, beliau sudah tenang, tidak haus lagi, tidak lapar lagi karena susu mengenyangkan. Maka beliau tidur di pangkuanku pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beliau berkata dengan Rasulullah. Tidak ada tempat yang lebih empuk, tidak berapa lantar dan wahanya Abu Bakar Siddiq ditidur oleh Nabi SAW. Tidur pada Rasul istirahat. Rasul tidur tapi tidak berhenti. Dia saja sampai Rasulullah SAW bangun dan Rasulullah bagaimana saya kata kita berangkat dari Abu Bakar. Baik, Rasulullah berangkat, kami berangkat. Aku sebentar di depan Abu Bakar Siddiq, takut ada musuh dari depan. Lalu sebentar ke kanan, takut ada musuh dari lari-lari gunung kita. Sebentar ke kiri, takut ada musuh datang dari kiri. Sebentar di belakang, takut ada musuh mengejar. Tiba-tiba melihat Suraqah bin Malik mengejar dengan mau dengan kudanya. Suraqah bin Malik itu oleh Quraisy untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia orang yang paling jago, paling mengetahui dan paling ahli untuk mencari jejak. Suraqah bin Malik ahli mana dan juga ahli jejak. Dia bisa mencari jejak. Maka dia tahu juga ikut. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, rajulun mu'min, ya Rasulullah, dia tak beramah. Dia kata, Fatin Allah makna, jangan takut, Allah bersama kita. Tidak oleh Suraqah bin Malik, maka dia memberikan
meninggal oleh bumi sampai terbenam kudanya ke perutnya dari sebelah. Demikian dari Sahih Bukhari. Kalau berkata Rasulullah SAW, doakan aku supaya lepas. Aku janji tidak terjadi. Di dalam istilah Malaysia terjadi itu terulang 3 kali. Tidak lepas perjalanan. Pandang lagi semuanya. Minta lepasin lagi, lepas kejar lagi. Yang ketiga, sudah aku pulang dan aku sumpah aku tidak akan bicara kecuali jangan ditelangi sejak berada. Aku jadi Rasulullah. Selamatkan aku dan dimaafkan. Rasulullah SAW dilepas oleh bumi. Rasulullah SAW mau benar-benar bumi. Seluruh musuh saya tidak boleh bumi. Kalau mau, Nabi SAW tidak minta lepasin, lepaskan. Maka Rasulullah minta surat tanda bahwa dia ada pernah jumpa Nabi SAW disimpan untuk dirinya. Pulang langsung berada mencari, tidak ada bekasnya. Pulang. Aku dicari mana-mana kalau tidak jago di Makkah, enggak ada bekas. Maksudnya supaya jangan orang Quraisy lagi. Selesai. Rasulullah SAW akan aman setelah ini. Tidak ada yang berat. Karena sahabat yang paling jago, paling ahli dalam mengenali jejak sudah berkata jejaknya sudah hilang. Selesai. Di Mekah kata yang hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sudah lagi hari sampai hari Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Saat itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu amannya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat besar dari Mekah yang sudah sampai di Madinah sudah tidak tahan dan gerah. Rasul kata-kata begitu suatu Mekah sekarang dengan Rasul di mana kabarnya? Kan ada handphone saat itu. Ya, ini sudah berangkat belum? Sudah berangkat kemana? Kok nggak sampai seminggu? Dari malam Senin Rasulullah keluar dari Mekah. Senin, kalau sampai seminggu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemana nih? 3 hari 4 hari Rasulullah nyampe. Kenapa belum sampai? Hadirin ini masih diragukan ya. Apakah seminggu atau 2 minggu? Karena riwayatnya awal Rabiul Awal. Senin awal Rabiul Awal keluar Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah, masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi bisa 12 hari, bisa 10 hari ya. Yang jelas Senin ke Senin ya 7 hari, atau kalau 14 hari ya mungkin karena tanggal 12 Rabiul Awal masuknya ke Madinah. Hadirin dan dimuliakan Allah, masuk Nabi SAW, orang-orang Yahudi ada yang lebih atas pohon, tapi kemudian Roma dia 2 orang datang. Itu jangan-jangan orang yang kalian tunggu. Ada yang satu wajahnya perang bergerak seperti bulan nama Sayyidina Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Syams wal Qamar dan riwayat seakan-akan matahari dan bulan itu beredar di wajah Nabi SAW. Kayaknya itu orang yang kalian tunggu. Dengar kabar semua ahli Madinah keluar dari rumah-rumahnya. Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW datang. Semuanya keluar dari Madinah Munawwarah sampai ke gerbang Madinah. Lihat yang paling depan Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kan Rasulullah SAW. Bakar mundur, bukan aku. Di belakangnya Sayyidina Muhammad SAW. Bakar dua. Takut-takut ada nanti yang mana atau menyerang atau apa. Saya bakar di depan. Betulan dari kanan dari belakang. Mutar terus di Rasul, lalu dia berkata di belakang Sayyidina Muhammad SAW, maka gemuruhlah Madinah Munawwarah dalam para badru alaina minta niat ibadah. Berkata Sayyidina Muslimai, tidak ada hari yang lebih gemuruh gembira di Madinah melebihi hari masuk Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Para badru alaina dengan hadirah sampai malam ini masih menggemuruh di majlis kita dan di barat dan timur. Itu ada perbuatan kaum Ansar menyambut Sayyidina Muhammad SAW. Terlihat bahwa alat musik Abraw satu-satunya alat musik yang diakui dalam syariatul mutahharah yang paling sahih riwayatnya kepada Abraw. Ya, alat musik ini adalah Abraw dari Islam. Kenapa riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari? Hadirin yang berbahagia,
Sampai malam ini kita masih dengar Ta'alatul alaina, sambutan kaum Ansar yang dikedatangan Nabi SAW. Pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, semua keluar menyambut Nabi SAW datang dan Rasul SAW. Itulah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, masuknya Nabi SAW ke Madinah Munawwarah dan dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hari hijrah ini terjadi pada sahabat yang silam, tapi gemuruh cinta kita, gembira kita dan senang kita mendengar kabar ini masih sampai gelombangnya hingga malam ini. Para pecinta Nabi SAW, kita semua insyaAllah terus asyik mendengar bagaimana indahnya hari kedatangan Sayyidina Muhammad SAW di Madinah Munawwarah. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sirah Hisham bangun rumah, beli tanah, cari di mana-mana, saya beli tanah, beli tanah yatim, dibeli tanah itu dibangun menjadi rumah Rasul sekaligus Masjid Nabawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu dari kejadian di 12 Rabiul Awal hijrah Rasulullah SAW. Saya tidak orang yang lebar menyampaikan tausiah, cuma malam ini kita dapat pesanan dan mau sholat baik untuk tidak ikut. Saya berhasil juga. Pertama saya mohon maaf, mulai malam Kamis sudah keluar hadis malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu keluar, baru semalam keluar lagi. Kebetulan dari sehat, Allah SWT angkat derajat, semoga kita diberi afiat. Mohon maaf wilayah-wilayah yang tidak diikuti ini, kira-kira saya keluar atau seminggu hanya di kamar dan istirahat. Ya, alhamdulillah semalam sudah bisa di majlis masjid Al-Mawar, mungkin sudah hari minggu terakhir. Ya, alhamdulillah malam ini bisa hadir. Sengaja saya di kursi ini, kalau diri nafas masih lebih kuat. Kalau ini di bawah harian-harian, jadi di kursi aja. Ya, mohon maaf. Mungkin yang kedua dapat titipan dari guru mulia, keluarga guru mulia Muslim Alhamdulillah di hari Muhammad bisa dan hadir untuk melakukan sholat baik pada beberapa orang baik yang wafat di hari maut. Malam kali ini beliau kita disampaikan, kalau sampaikan untuk disolat baikkan di majlis kita dan mengawal sini. Kemudian mungkin sholat baiknya. Selanjutnya yang terakhir, ya, di materi yang dimuliakan Allah, kalau ada yang demo yang ikut saran saya untuk jemaah Majelis Rasulullah SAW, tapi jangan dimusuhi demo, dan demo jangan dimusuhi, ya, bukan musuh kita, ya, tapi kalian jemaah Majelis Rasulullah yang putus hubungan dengan guru mulia dan muslim dalam yang sangat tidak menghendaki perbuatan ini terjadi, pecah belah antara ulama dan pemerintah, sangat merugikan umat, merugikan wilayah, merugikan perjuangan dakwah dan merusak perjuangan dakwah bagi mereka yang memperjuangkan dakwah Islamiyah. Jadi agama Islam dianggap buruk, tapi agama kita menghindari yang buruk itu, jangan dimusuhi. Ya, cuma kita hanya berjalan dengan apa-apa yang diajarkan guru-guru kita. Allah SWT sudah berfirman, apa itu kulubnya sakta yang ini orang kalian benci manusia sampai mereka yang beriman. Kalau tak beriman dibenci. Ya juga Nabi SAW nangis saya melihat lewat jenazah Yahudi, lewat Rasulullah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jenazah Yahudi kafir lewat, kenapa kau nangis? Maka Rasulullah berkata, nafsu betapa yang ini tidak tahu. Satu orang wafat dalam keadaan tidak berhidayah, aku nangis. Maka Rasulullah lepas dari tuntunanku, satu orang wafat dalam keadaan tidak beriman, menyakiti hati Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang tidak beriman, jahat, rusak akidah, fasik, boleh, mereka itu jiwa mereka ada harapan Rasulullah SAW untuk mereka dapat hidayah. Kalau tidak, Rasulullah ini semua orang boleh tidak beriman, tentang kepada Allah dan ya. Cara
kita membenahinya? Kita beberapa cara. Kemudian kita ditanya para ulama, para kiai hadir, saya juga hadir karena itu. Ini banyak ajaran-ajaran yang benar bisa mengenalinya. Terbahas atau gimana? Para kiai dulu, para ulama dulu, saya kenal dan ada di situ. Dia mengatakan buat majelis-majelis zikir besar yang umum, jangan hanya di pesantren atau di masjid, karena majelis zikir besar itu akan mempersempit gerakan-gerakan mereka yang ajaran sesat, tidak bisa berkembang, menbermaya. Kenapa? Yang sudah lupa, karena gerakannya sudah umum, orang umum sudah ikut zikir, ikut sholawat, ikut kan. Akhirnya orang-orang yang bingung tidak ikut ke bawah oleh ajaran yang sesat. Enggak, saya lihat mau besar, zikir, asyik tenang. Tapi kalau seandainya dibiarkan kita ada di masjid atau di pesantren, maka mereka punya leluasa untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Kalau kita terjun keluar ke masa, ke publik dengan majelis-majelis zikir besar, maka ajaran-ajaran sesat tercekik dan tidak bisa berkembang. Guru dia menjelaskan, kalau fitnah mau wilayah penggunaan, kalau fitnah di zaman ayah kita Nabi Adam dulu dari Iblis. Kalau Allah tak mau ada kerajaan, Iblis dibunuh dari dulu. Allah berarti sampai sekarang juga masih terus dalam ajaran itu tidak bisa sirna 100% juga di surga dunia ini. Kumpul yang jahat yang baik, kumpul semua di namanya dunia. Jahat baik semua namanya dunia. Nanti di akhirat bisa yang jahat tidak bakal masuk surga, yang ajaran sesat tidak bakal dibawa surga. Di sana bisa yang baik-baik surga, di neraka. Di sini tinggal rumah, itu maunya Allah. Ini ajaran yang berada Allah. Ini saya pernah sekali lagi, jangan menyalahkan mereka yang berbuat demo dan kekerasan. Tapi kita Nabi Rasulullah jangan lepas dari hubungan mulia. Ya, kita ikuti hubungan kita. Al-Muslim al-Habibah Al-Habib Muhammad al-Raqqas. Ya, Al-Habib Al-Habib Muhammad bin Sa'id bin Hafir Antara Allah beliau juga menyampaikan kepada Alhamdulillah saya di sini. Saya masuk dari tulisan beliau tentang ada instruksi keberangkatan ke Maroko undangan dari London, pertemuan tokoh Islam sedunia di Maroko. Saya minta berangkat tanggal 8 Maret, maka makan waktu kira-kira 2 minggu. Cuma saya minta keinginan kalau ini instruksi beliau saya berangkat. Tapi kalau himbauan maka saya mau ikut. Sudah sebelum Monas seminggu majelis hilang ya hadir. Kemarin sakit hampir seminggu hilang lagi majelis sudah hadir. Majelis menunggu. Ini Maret berangkat lagi 2 minggu ke Maroko. Kalau ada ulama lain atau hadir lain yang bisa wakili, lebih baik diwakili. Tapi kalau instruksi saya tidak, saya berangkat ke Jakarta. Baru masuk beliau mengizinkan tidak harus saya berangkat ke Alhamdulillah. InsyaAllah kita di Jakarta, dia berumah atau anak lain yang mewakili di Maroko. Yang kemudian InsyaAllah selalu memperhatikan kita, perhatikan majlis kita, dan sangat mencintai kita, sangat mencintai orang-orang yang juga asyik dengan salawat dan zikir dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka di majlis pertama karena tinggal di mana saya berangkat 2 minggu. Kalau sampai saya ke Maroko, maka mereka tidak harus mengusir berangkat. Maka Alhamdulillah saya kira instruksi. Kalau instruksi kepada beliau memahami, maka akan ditugaskan yang lain. Tugas saya berangkat. Demikian menjadi pelajaran kita berpikir bersama. Semoga Allah SWT mengenalkan kita, mempersatukan kita, menjauhkan musuh-musuh Islam, mereka yang terjebak dalam kerusakan kita, dalam narkotika, dalam segala kerusakan dan dosa diberi hidayah oleh Allah SWT, dan memberikan bangsa kita aman, makmur, dibuka segera pintu-pintu kemakmuran, dimunculkan segera generasi orang-orang yang suka bersujud
mewujudkan pada bulan ini subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yeah.